Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan membahas materi tentang routing BGP. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas konsep untuk routing BGP dulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang routing BGP. Nah, routing BGP ini berbeda dengan routing OSPF dan EIGRP. Nah, kalau routing OSPF dan EIGRP itu masuknya dia IGP ya. Kalau misalkan routing BGP, dia itu masuknya ke tipenya itu, tipe routingnya itu adalah EGP. Nah, EGP itu apa sih? Kalau EGP itu artinya dia itu interior gateway protocol. Nah, kalau eksternal, kalau EGP itu kebalikannya, exterior gateway protocol. Nah, ini teman-teman untuk EGP dan IGP. Nah, lalu EGP dan IGP juga dibedakan dari sini ya teman-teman. Misalkan kalau EGP itu dia inter AS. Kalau EGP itu inter AS, kalau IGP dia AS. Nah, AS itu kan perpanjangan dari autonomous number ya. Nah, ibaratkan AS itu perusahaan teman-teman. Kita ambil contoh aja perusahaan. Perusahaannya di sini kita ambil contoh perusahaan misalkan Instagram ya. Instagram itu memiliki AS. AS-nya itu dia misalkan 1000. Nah, lalu ada di Instagram juga memiliki router ada banyak router ya yang dalam kategori AS 1000. Nah, lalu setelah itu ada yang namanya perusahaan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini memiliki AS 2000 misalkan. WhatsApp juga sama ya. Dia memiliki banyak router. Nanti kalau misalkan si IGP, Interior Gateway Protocol, itu berada di dalam perusahaan Instagram teman-teman. Berarti di antara router-router yang dibawa perusahaan Instagram itu memakai routing OSPF dan EIGRP dengan tipenya IGP atau Interior Gateway Protocol. Oke, dia dibedakan dari AS-nya teman-teman. Nah, kalau misalkan BGP kan ini kan Exterior Gateway Protocol. Lalu tipenya juga dia juga inter AS. Nah, kalau inter AS itu dari perusahaan Instagram dengan AS 1000, dia itu akan menghubungkan ke perusahaan WhatsApp dengan AS-nya 2000 teman-teman. Nah, jadi di tengah-tengah sini ada yang namanya BGP. Nah, gitu teman-teman. Untuk menghubungkan dari perusahaan Instagram ke perusahaan WhatsApp dengan berbeda AS number atau inter AS. Oke, di sini konsepnya seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke topologinya ya. Nanti saya akan jelaskan perlahan sedikit demi sedikit supaya teman-teman tahu untuk konsepnya. Sekarang kita tambahkan dulu topologinya seperti biasa. Dan di sini kita tidak menambahkan VLAN ya. Karena apa? Karena sebenarnya BGP ini antar ISP teman-teman ya. Jadi ISP itu kan sering kita ibaratkan jadi router ya, antar router. Jadi misalkan untuk kita bikin 2 router dulu. Kan di sini RTR2, ininya RTR1. Nah, lalu ada PC juga di sini. Oke, di sini kita sambungin dulu.
Nah, udah sambung nih. Nah, sekarang kita kasih NAT ya. Biasa kasih IP address dulu. Sekarang saya ingin menggunakan /30 ya teman-teman. Ini juga kita kasih IP address 10.2. Lalu untuk gateway-nya ke klien seperti biasa 1.1/24 saja. Untuk yang kliennya 1.2 ya. Nah, ini juga kita copy lagi. Copy buat di router 2-nya di sini 2.1. Lalu kita copy lagi sini 2.2. Oke. Nah, lalu kita definisikan AS ini. Untuk router 1 ini misalkan kita gunakan misalkan Instagram ya. AS-nya dia 1000. Oke, lalu untuk yang router 2 WhatsApp AS-nya dia 2000 ya. Oke. Nah, ini kita konfigurasi ya teman-teman. Nanti konfigurasinya terakhir. Sekarang kita konfigurasi IP address dulu. Oke, yang pertama-tama kita ke router dulu, ke CLI, no. Oke, setelah itu kita enable seperti biasa, masuk ke config terminal, interface SE2/0, no shut, terus kita kasih IP address 10.10.10.1. Karena ini /30 berarti addressnya 252 ya. Kita masuk ke INT FA00, no shut, kita kasih IP address 1.1/24. Oke, sudah teman-teman. Nah, kita konfigurasi di PC-nya juga sekalian. 1.2, ini kita copy, di 1, selesai. Nah, setelah itu kita konfigurasi di router 2. Oke, kita masuk ke INTS E2/0, no shut. Kita kasih IP address 10.10.10.2/30 berarti 25.25.255.252 ya. Kita masuk ke INTF A00, no shut, kita kasih IP address 19.1.2.1/24 berarti 0. Oke. Setelah itu kita konfigurasi PC 1 di sini 19.168.2.2. Gateway-nya 2.1. Oke, pastikan dia bisa pindah dari PC ke router. Oke, sukses. PC ke router sukses. Oke. Sekarang kita konfigurasi untuk routing BGP-nya nih, teman-teman. Nah, ini kan contoh ya, ada router 1 sebagai perusahaan Instagram dengan AS-nya autonomous number-nya 1000, dan router 2 adalah perusahaan WhatsApp dengan AS atau autonomous number-nya 2000. Nah, di tengah-tengah sini ada yang namanya routing BGP nih. Nah, di tengah-tengah ada routing BGP. Jadi sekarang kita konfigurasi langsung di router 1. Nah, caranya seperti biasa, router BGP kita tanda tanya. Nah, ini kita disuruh masukkan autonomous system number atau yang disebut kita AS. AS-nya adalah 1000 ya. Untuk nomor AS-nya 1 sampai 65.535. Nah, kita masukin 1000. Oke. Ini untuk perusahaan Instagram, teman-teman. Lalu setelah itu kita promosikan, kita tentukan dulu, bukan promosikan sih, kita tentukan neighbornya, tetangganya. Nah, kalau kita lihat topologi kan tetangganya dia router 2 nih, yang ini nih. IP-nya dia 10.10.2, AS-nya 2000. Oke. Nah, cara mempromosikan atau mengidentifikasikan tetangga, caranya kita dengan komen neighbor. Setelah itu tanda tanya, kita masukkan IP address tetangga kita, berarti kan 10.10.10.2. 10.10.2 itu untuk WhatsApp ya, yang WhatsApp di sini. Yang ini 10.10.2. Nah, setelah itu kita identifikasikan lagi AS-nya, yaitu kan 2000. Oke, enter. Setelah itu baru kita promosikan network yang ada di Instagram, teman-teman. 10.10.0,
Nah, di sini bedanya dia pakai mask ya. Lalu pakai subnet mask, tidak pakai wildcard. Karena ini 130 berarti pakainya 252. Setelah itu kita konfigurasi ini, promosikan lagi yang 1.1 pan 1.0, masknya 104. Oke, selesai. Jadi di routing BGP dia hanya mengidentifikasikan AS, setelah itu mengidentifikasikan neighbor, di neighbor juga setelah IP address tetangga dan AS tetangga. Setelah itu baru mempromosikan networknya. Cukup simpel teman-teman. Beda seperti di EIGRP dan di OSPF ya. Kalau di EIGRP kan dia mengidentifikasikan network dan subnet masnya saja. Kalau di OSPF kan dia mengidentifikasikan, mempromosikan network, lalu habis itu wildcard, habis itu area. Kalau di BGP hanya dia menentukan AS, setelah itu menentukan neighbor address dan AS-nya, setelah itu baru mempromosikan. Masuk ke router 2 di sini. Kita masuk ke router BGP autonomousnya berarti 2000 ya. BGP 2000, setelah itu kita bukan distribute, neighbor tetangga dari router 2 kan router 1, berarti kan IP-nya 10.10.1. Setelah itu remote AS 1000 ya. Karena untuk router 1 itu AS-nya 1000. Nah, di sini ada keterangan neighbor 10.10.1 is up. Berarti tetangga yang 10.10.1 itu sudah connect, teman-teman. Baru kita promosikan network kita 10.0, lalu masnya 255.252. Kita copy dulu supaya enggak. Oke, setelah itu 8.2.0 masnya. Nah, selesai. Nah, ini sudah kita konfigurasi routing BGP di masing-masing perusahaan. Nah, sekarang kita cek ya untuk do-show IP route-nya. Nah, di sini ada keterangan, ada label B. B itu bertuliskan dia BGP ya. B itu BGP. Setelah itu di sini ada 192 nih. Ini ada networknya router 2. Yang klien router 2 sama di router 2 juga. Kalau misalkan kita do-show IP route, dia ada label B bertandakan BGP. Setelah itu dia mempunyai network router 1 nih. Kalau kita ping ya dari PC 1 ke PC 2 sudah berhasil, teman-teman. Karena sudah kenal ya. Nah, dia sudah sukses. Nah, sekarang kita tambahkan lagi teman-teman untuk satu router ya. Jadi kita tambahkan lagi nih, kita setup lagi topologi 3 router. Kita pakai PT router, lalu kita tambahkan satu PC. Setelah itu kita konekkan kabelnya. Oke, sudah. Kita bikin ini ya, IP-nya. IP-nya pakai 2020 ya kita ya. Setelah itu sininya 2. Oke. Nah, misalnya di router 3 ini perusahaannya misalkan TikTok ya. TikTok ini AS-nya dia 3000 ya. Nah, lalu untuk kliennya 192.168.3.1/24. Untuk kliennya berarti kan 3.2. Oke. Nah, kita konfigurasi di router 2 dulu yang mengarah ke router 3. Nah, kita ke 3/0 ya. TSE 3/0. No shot. Itu kita kasih IP address 20.20.21 130 berarti 252 ya. Oke, setelah itu selesai, kita masuk ke router 3 INT SE 2/0. Sorry, no set. Setelah itu kita kasih IP address 20.20.22/30 ya.
Oke, kita masuk ke INTF00 yang ke bawah. Nosat, setelah itu kita kasih IP address 3.1/24 berarti kan 25250. Oke, selesai. Kita masuk ke PC 3, di sini kita konfigurasi IP address ya. 3.2. Oke, selesai. Usahakan PC 3 bisa sukses ya untuk ping ke routernya. Nah, sekarang kita konfigurasi nih untuk routing BGP-nya. Kita mau ke router 2, di sini kita masuk ya ke router BGP 2000. Nah, di sini kita promosi kita menentukan neighbor dan kita promosikan network yang baru. Menentukan neighbor kan berarti neighbor router 3, dan mempromosikan network yang baru kan ini. Yang baru ditambah itu kan berarti 20.20.0. Langsung saja kita promosikan. Caranya itu kalau tidak tahu tanda tanya ya. Neighbor, setelah itu IP-nya 20.20.2, setelah itu remote AS-nya 3000. Baru kita promosikan network 20.20.20, masnya paste 255 255 255 252. Oke, benar. Saya copy dulu ini ya. Nah, oke, lanjut ke router 3. Di sini kita bikin router BGP 3000 AS-nya ya. Karena TikTok itu 3000 AS-nya. Setelah itu kita tentukan neighbor ya. Neighbor 20.20.21, lalu remote AS-nya 2000. Oke, ada keterangan di sini neighbor 20.21 is up, berarti kan sudah connect. Setelah itu kita promosikan network ya 20.20.20, masnya sama paste 252, tinggal yang 3 ya, 168 92. Oke, selesai. Nah, sekarang kita cek di router 1 apakah sudah ada Busauran IP rate, apakah sudah ada 1.3. Dan ternyata sini sudah connect ya BGP, lalu ada network 3.0. Oke, kita cek juga di router 3 sudah ada network 1.0. Busau IP route sudah ada network 1.0, berarti sudah connect teman-teman. Berarti PC 0 dan PC 2 ini sudah connect ya. Kalau misalkan kita masuk ke command prompt ping 192.168.1.2, dia sudah reply TTL. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari routing BGP itu dia sifatnya inter area ya, cocok untuk perusahaan ISP ya. Jadi ISP juga, oh ya teman-teman, cek, saya juga lupa nunjukin. Jadi kalau kita lihat di browser di sini ada yang namanya BGP .init IP. Nah, di sini ada yang namanya, nah ini saya itu AS yang saya gunakan itu saya menggunakan hotspot wifi itu AS-nya 4761, itu Indosat ya, Internet Network Provider, ISP-nya dari Indosat, AS-nya 4761. Baik teman-teman, jadi website ini tuh untuk mengecek AS kita berapa dan kita ini dari ISP mana teman-teman. Nah, jadi intinya ISP Indosat ini nanti akan terhubung ke ISP Telkomsel, Axis, M3 dan lain-lain teman-teman. Dan itu akan terhubung melalui routing BGP seperti ini teman-teman, dengan AS yang berbeda-beda. Mungkin itu saja untuk materi routing BGP kali ini. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang access list.